Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, saudara-saudari, para mahasiswa dan mahasiswi, kita bersyukur pada Allah. Hari ini kita bisa bertemu dan melakukan kajian perkuliahan dengan tema agama dan sains. Dan kita akan mengkaji interrelasi antara agama dan sains itu lebih kepada paradigma pola pikir beragama dan berilmu pengetahuan. Kita akan memiliki waktu beberapa menit ke depan untuk presentasi ini dan kemudian akan kita lanjutkan dengan klarifikasi dan diskusi. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki materi kita lebih jauh, saya ingin memberikan gambaran background kenapa materi ini perlu kita kaji. Kita ini sekarang berada di era milenial yang informasi itu demikian berlimpah. Setiap hari kita bangun tidur sampai tidur kembali dibombardir ya, oleh informasi. Mulai dari informasi yang sangat penting sampai yang tidak penting. Informasi yang kita butuhkan sampai yang tidak kita butuhkan, informasi yang memiliki kredibilitas tinggi sampai informasi-informasi sampah yang hoax itu setiap hari dibombardirkan kepada kita semua. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sepanjang tahun kita menerima informasi itu. Nah, ini bisa menjadi masalah ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk memfilter itu. Karena informasi-informasi yang tidak bagus, yang salah, yang sampah, yang hoax, ketika itu dibombardirkan ya, menginformasi kita setiap hari, itu bisa menjadi sebuah kebenaran di dalam alam bawah sadar kita. Karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami mekanisme berpikir, pola pikir, paradigma untuk memfilter semua itu supaya informasi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks ini kita akan melakukan kajian-kajian seputar paradigma beragama dan paradigma sains untuk mendapatkan pola pikir, mekanisme berpikir, kerangka berpikir yang baik supaya jangan sampai ternyata berita-berita tentang agama dan sains itu ternyata yang kita terima adalah hal-hal yang keliru, yang salah, yang tidak bermanfaat dan justru membawa mudarat pada kehidupan kita. Oke, saudara dan saudari sekalian, kita mulai dengan memahami paradigma agama. Apakah paradigma itu? Paradigma adalah pola pikir. Paradigma adalah kerangka berpikir di dalam memahami sesuatu sehingga kita bisa menyimpulkannya dengan baik, ya, memperoleh kesimpulan yang baik sesuai dengan tujuan yang sebenarnya dari informasi itu. Oke, di dalam beragama itu ada 5 paradigma yang harus kita fahamkan. Yang pertama, beragama itu harus merujuk kepada kitab suci. Tanpa kitab suci, maka tidak ada agama. Jadi agama kaitannya adalah dengan kitab suci. Nah, di dalam Islam, maka kitab suci itu adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi seluruh pemahaman kita tentang agama ini harus ada rujukannya di dalam kitab suci. Kalau nggak ada rujukannya di dalam kitab suci, maka itu harus kita pertimbangkan, kita diskusikan kembali, ya, apakah ini benar ataukah tidak. Tidak bisa tidak, karena Al-Quran sendirilah yang mengajarkan kepada kita bahwa seluruh ajaran di dalam Islam ini harus bersumber kepada sumber primernya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka kajian kita kali ini akan mengambil sebanyak-banyaknya rujukan itu dari rujukan primer, yaitu dari dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama,
Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Saudara-saudari sekalian, Al-Quran yang menggambarkan bahwa Allah telah menurunkan bukti kebenaran dan cahaya dalam kehidupan manusia. Yang dimaksudkan di sini adalah Al-Quran Al-Karim. Karena ini nanti kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, kita akan mendapatkan gambaran bahwa orang-orang yang ingkar, yang jahat, yang tersesat, itu disamakan dengan orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Sedangkan orang yang dapat petunjuk adalah orang-orang yang memperoleh cahaya. Orang kafir, orang jahat, orang tersesat, dia tidak bisa melihat realitas kehidupan ini dengan jernih seperti orang berada dalam kegelapan. Tetapi orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu melihat jalan ini dengan terang. Ya, jadi poin 1, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa memang petunjuk kehidupan itu harus diambil dari dalam kitab suci yang akan memberikan cahaya pada jalan kehidupan kita. 1. Yang kedua, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini memberikan jaminan bahwa pelajaran tentang keagamaan, tentang keislaman, ya, proses menuju kepada Allah dalam beragama ini, itu memang pelajaran intinya ada di dalam kitab suci, dan kitab suci ini dijamin oleh Allah kebenarannya. Oke, jadi ini poin yang pertama. Saya cukupkan di sini dulu ya sebagai poin untuk memberikan gambaran tentang paradigma beragama, bahwa yang nomor 1 beragama itu harus merujuk kepada kitab suci. Kalau mau dikaji lebih jauh ini memang akan ya bisa jadi satu sesi tersendiri, tetapi kita di kesempatan kali ini bicara poin-poin ya di permukaan untuk mendapatkan guidance. Nanti selebihnya akan kita kaji atau kita diskusikan baik di akhir perkuliahan ini maupun di perkuliahan yang lain, ya, di waktu yang lain. Jadi paradigma beragama 1 adalah merujuk kepada kitab suci. Yang kedua adalah merujuk kepada otoritas atau sumber yang otoritatif. Siapa yang mengajarkan itu? Ya tentu saja kitab suci. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Saudara-saudari sekalian, ayat ini memberikan guidance kepada kita di dalam memahami Al-Quran atau di dalam memahami agama ini. Ada sumber otoritatif yang harus kita ikuti. Yang menurut ayat ini adalah, yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada 3. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Artinya merujuk kepada firman-firman Allah
dalam konteks ini adalah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, merujuk kepada Rasulullah. Dalam konteks ini adalah sunnah-sunnah Nabi. Karena Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan Allah, ya, diberi wahyu dan kemudian diterjemahkan dalam kehidupan beliau dalam bentuk keteladanan-keteladanan yang kita kenal sebagai sunnah. Dua. Yang ketiga, selain Allah dan Rasul, Al-Quran mengajarkan taatlah juga kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Ulil amri selama ini difahami sebagai penguasa. Ya. Tetapi sebetulnya ulil amri itu, amr itu selain bermakna perintah, juga bermakna urusan. Jadi ulil amri itu sesungguhnya adalah orang-orang yang pakar di bidangnya masing-masing. Jadi ulama itu adalah bagian dari ulil amri. Ulama di bidang bahasa Arab, ulama di bidang kedokteran, ulama di bidang sejarah, ulama di bidang astronomi, dan ulama-ulama atau ilmuwan yang pakar di bidangnya itu adalah sumber otoritatif yang kita jadikan rujukan ketiga setelah Allah, Rasulnya, dan kemudian ulil amri. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa paradigma beragama atau proses beragama kita kerangkanya harus mengikuti satu, merujuk pada Al-Quran, yang kedua adalah sumber otoritatif yaitu Allah, Rasul, dan pakar di bidangnya. Nah, menariknya ayat ini di kalimat berikutnya mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika terjadi perbedaan pendapat, ya, artinya ternyata Al-Quran itu memberi ruang kepada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu terjadi setelah ulil amri. Jadi Allah, Rasul itu mutlak ketaatannya, ya. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak. Tetapi begitu wa ulil amri dan pakar di bidangnya, itu kemudian muncul penjelasan. Wa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika terjadi perbedaan di antara ulil amri itu, di antara para ulama itu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya. Ini dalam sejarah terlihat, terbukti bahwa memang di antara para ulama, di antara para ulil amri, di antara pakar di bidangnya itu bisa terjadi perbedaan. Karena itu ada mazhab-mazhab, ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu dikarenakan itu tadi, semuanya mencoba mengacu kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di level ulil amri, di level ulama, itu bisa terjadi perbedaan. Maka kalau terjadi perbedaan itu, kata ayat ini, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, masalahnya ketika Rasulullah sudah wafat, maka cerita, kisah, atau sunnah-sunnah Rasul itu diceritakan oleh para ulil amri, oleh para ulama di bidangnya, termasuk ulama-ulama hadis. Sehingga di dalam pemahaman hadis pun itu bisa terjadi perbedaan. Ada ulama ini mengambil hadis itu, ulama yang lain mengambil hadis yang lain lagi, ulama yang lain mengambil hadis yang lain lagi. Sehingga terjadilah ada mazhab, ada aliran, ada sekte, dan segala macam. Artinya ini sebuah realitas dan sudah diprediksi oleh Al-Quran Al-Karim. Karena itu kita harus benar nih cara memahami agama ini. Ya, jadi di level yang kedua ini kita harus mengacu pada sumber yang otoritatif secara bertingkat Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan ketika terjadi perbedaan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka ya niscaya terjadi perbedaan di dalam memahami sunnah, yaitu di dalam hadis-hadis, sehingga hadis itu ada yang tingkatannya mulai dari yang sahih sampai yang palsu. Itu karena itu tadi terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, yang menarik kemudian di bagian-bagian akhir itu
Allah kemudian mengatakan di ayat ini, ketika fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika terjadi perbedaan, farudduhu ilallah war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena ketika Rasulullah sudah tidak ada, itu perdebatan itu terjadi, perbedaan itu terjadi. Maka kemudian gantungannya tinggal kepada Allah wal yaumil akhir. Artinya kembalikanlah kepada Al-Quran. Kalau masih terjadi perbedaan lagi, maka wal yaumil akhir, kita akan bertanggung jawab masing-masing atas perbedaan itu ketika di hari pengadilan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian ini adalah yang terbaik, yang akan bisa menghasilkan kesimpulan yang paling baik. Jadi saudara-saudari sekalian, inilah yang menjadi poin yang kedua di dalam paradigma beragama. Yang ketiga, setelah kitab suci dan kemudian sumber otoritatif yang harus kita ikuti, maka Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bagaimana cara memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Di sini harus dilakukan secara komprehensif dan secara holistik. Komprehensif itu artinya dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak boleh mengambil atau memahami agama ini cuma dari satu sudut pandang, itu berbahaya. Kita harus open-minded untuk menerima perbedaan-perbedaan dari banyak sudut pandang, termasuk dalam memahami ayat-ayat Quran, itu tidak boleh hanya mengambil 1-2 potong ayat kemudian menyimpulkan. Ya, jadi harus komprehensif dan yang kedua holistik, menyeluruh. Nah, di sini kemudian Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian saja dari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada semua ayat-ayat mutasyabihat itu. Karena semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran melainkan orang-orang yang berakal. Saudara-saudari sekalian, ayat ini memberikan gambaran yang cukup gamblang dan menarik kepada kita bahwa Quran itu diturunkan dalam 2 versi ayat, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat hukum yang sangat jelas maknanya. Sehingga oleh ayat ini disebut sebagai ummul kitab atau pokok-pokok isi Al-Quran. Ayat-ayat hukum, ayat-ayat muhkamat itu diantaranya adalah perintah-perintah tentang ibadah misalnya. Aqimis sholah, jelas dirikanlah sholat, tidak macam-macam pemahamannya. Wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Itu adalah ayat-ayat muhkamat yang sangat jelas yang tidak butuh penafsiran yang terlalu rumit. Ya, ayat-ayat hukum, koridor dalam beragama ini.
Tetapi yang kedua, itu ada ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat pendalaman, kedalaman yang maknanya itu tidak gamblang dalam satu ayat, melainkan harus mengambil sejumlah ayat dan butuh penafsiran yang komprehensif dan holistik. Perintah tentang sholat itu ada di ayat muhkamat, jelas sholatlah. Tetapi kekhusyuan sholat, interaksi kita dengan Allah, zikir kita di dalam sholat, curhat kita, doa kita kepada Allah di dalam sholat, itu diceritakan di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Butuh kajian yang mendalam sampai kita mendapatkan kefahaman dan penghayatan. Ya, jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, yang menarik kata ayat ini, fa'amal ladzina fi qulubihim zaighun, maka orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk sesat, fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka itu cuma sukanya mengikuti yang mutasyabihat. Padahal mutasyabihat ini penuh dengan jebakan yang bisa menyesatkan. Maka ayat ini mengatakan orang-orang yang hatinya cenderung kepada sesat, dia akan mengambil ayat-ayat mutasyabihat ini. Ibtigha al-fitnah wabtigha ta'wilihi. Dia akan menghasilkan atau mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal yang tahu takwilnya itu ya cuman Allah. Artinya Quran ini harus difahami secara utuh karena Allah sedang berbicara bukan cuma di 1-2 ayat, melainkan di banyak ayat. Sehingga di situ kemudian dilanjutkan lagi warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Orang-orang yang mendalam ilmunya, dia berkata, kami beriman kepada semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, nggak pilih-pilih. Kullum min indi rabbina, karena semua itu berasal dari Tuhan kami, dari Allah. Dan penutupnya menarik, ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran ini kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Saudara-saudari sekalian, ini menarik, ya. Jadi ini poin ketiga di dalam paradigma memahami agama Islam ini, yaitu harus melakukan kajian terhadap isi Quran secara komprehensif sekaligus holistik. Ya, 3. Nah, yang keempat, di penutup ayat itu tadi tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Itu dijelaskan lagi di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat Yunus ayat 100 misalnya. Allah mengatakan, "Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun." Dan tidak ada orang yang beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah murka, marah besar kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi saudara-saudari sekalian, Al-Quran mendorongkan konsep yang sangat mendasar bahwa dalam memahami agama ini kita tidak bisa menafikan akal. Akal itu menjadi prasyarat untuk memahami agama ini. Di ayat yang Ali Imran ayat 7 itu Allah menegaskan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya. Di surat Yunus ini digambarkan lagi wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah marah kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi sangat telak beragama itu harus menggunakan akal sehat. Sehingga syarat untuk memahami agama atau bahkan syarat memeluk agama ini adalah akil baligh. Seringkali kita menganggap akil baligh itu sebagai fenomena biologis. Pokoknya kalau wanita sudah menstruasi atau laki-laki sudah mimpi basah itu disebut sebagai akil baligh. Bukan itu sebetulnya esensinya. Akil itu adalah akal, baligh itu sampai.
Jadi beragama ini harus akil balik, harus sampai akalnya. Kalau akalnya belum sampai, tidak usah beragama, nggak apa-apa. Begitu ya, secara gampangannya, secara sederhananya. Anak kecil punya akal tapi belum cukup akalnya. Maka tidak usah beragama, nggak apa-apa. Orang yang lupa itu kehilangan akal, itu juga dimaafkan. Apalagi pingsan, apalagi mati suri, apalagi gila. Pokoknya kehilangan akal sementara maupun permanen, maka dia tidak dikenai kewajiban beragama. Ya. Jadi poin yang keempat dalam paradigma beragama kita adalah mesti menggunakan akal sehat. Kalau tidak, kita akan diakal-akali. Nah, poin yang kelima adalah seorang muslim supaya bisa mempelajari agama ini dengan baik, maka dia harus memberlakukan mekanisme keilmuan yang diajarkan di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Saudari-saudari sekalian, ayat ini sangat menarik karena memberikan gambaran teknis operasional. Bagaimana proses memahami agama ini ya, paradigma beragama itu harus dioperasionalkan seperti apa. Maka di situ Allah mengatakan, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Kita disuruh berdakwah, menyampaikan risalah, dan seterusnya. Tetapi dengan mengikuti 3 hal. Yang pertama adalah bil hikmah. Dengan penuh hikmah. Jadi belajar agama itu adalah belajar hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kepahaman yang mendalam. Ya, kepahaman yang sangat mendalam, hikmah. Tetapi juga bermakna hukum. Ya, kata hikmah itu satu akar kata dengan hukum. Hukum itu koridornya jelas, tegas. Hitam putih, pagarnya itu jelas. Hikmah. Tapi juga terkait dengan hakim yang harus bijaksana di dalam membangun kesimpulan atau memutuskan. Jadi proses belajar agama adalah proses belajar hikmah di mana kita harus menggali kedalaman dengan jelas, tegas koridornya, tetapi bijak. Ya, itu satu. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Harus disampaikan dengan pengajaran yang baik. Mau'izatil hasanah itu adalah menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Sistematikanya baik, terstruktur, jelas, ya. Teknik pengajarannya baik, sehingga mudah diterima oleh audiens, oleh orang yang mendengarkan atau melihat apa yang dia sampaikan itu. Ya. Jadi mau'izatil hasanah itu diajarkan atau disarankan, diperintahkan oleh Al-Quran supaya menjadi efektif dan efisien. 2. Yang ketiga ini menarik, jadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah, beradu argumentasilah untuk mempelajari agama ini. Jadi nggak cukup hanya ngikuti saja. Itu nanti di ayat yang berbeda itu dikritik, kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Di dalam beragama ini, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 36 ya. Perintah untuk tidak ikut-ikutan dalam beragama ini. Janganlah kalian ikut-ikutan di dalam beragama ini karena setiap pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya. Jadi Al-Quran melarang kita beragama dengan ikut-ikutan dan di ayat atau di surat An-Nahl ini kemudian Allah mendorong kita untuk melakukan adu argumentasi.
belajar hikmah dengan teknik pengajaran yang baik, sistematika yang baik, dan lakukanlah diskusi untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi, ya tabayun. Agama ini harus ditabayuni supaya kita tidak menerima secara sepihak dan kemudian manut begitu saja, ikut begitu saja. Itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadilhum billati hiya ahsan, lakukan debat, adu argumentasi, tetapi billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik lagi. Bukan cuma hasan, baik, tetapi ahsan, lebih baik. Kenapa? Karena orang berdebat, adu argumentasi itu cenderung untuk bertengkar, ya. Bisa emosi. Karena itu dikasih garis bawah, billati hiya ahsan, lakukan dengan sangat baik supaya tidak kontraproduktif. Nah, menarik lagi, semakin menarik adalah kalimat berikutnya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena sesungguhnya Allah, Dia saja yang tahu siapa orang-orang yang tersesat dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya apa? Kita ini tidak boleh mengklaim diri kita yang paling benar. Aku yang benar, kamu yang salah, aku masuk surga, kamu neraka. Itu enggak boleh di dalam proses beragama ini. Kenapa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena cuman Allah, Dialah yang lebih tahu siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya dan siapa orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi saudara-saudari sekalian, inilah paradigma proses berpikir, ya, pengambilan kesimpulan, pembelajaran agama yang harus dilakukan oleh umat Islam. Kalau tidak mengikuti ini, maka hasilnya pasti tidak maksimum, ya, tidak baik, itu bisa tersesat, bisa bertengkar, bisa segala macam. Tetapi kalau mengikuti ini, maka insya Allah Allah akan memberikan hikmah dan petunjuknya kepada kita semua. Oke, saudara-saudari sekalian, itu adalah paradigma beragama. Sekarang kita mencoba melihat paradigma berilmu pengetahuan atau sains. Ya. Bedanya apa? Ini penting kita sampaikan atau kita kaji karena di akhir-akhir ini seringkali kita mendengar bahwa agama dan sains itu adalah sesuatu yang kontradiktif, tidak bisa disatukan. Agama adalah agama berdasar keyakinan tok, gitu ya. Sains berdasarkan data-data empirik yang ini tidak bisa disatukan. Nah, itu sebenarnya salah menurut sudut pandang Al-Qur'an. Karena itu kita perlu melakukan kajian ini. Oke, saya ingin membandingkan kepada Anda, pada kita semua, bagaimana paradigma sains dibandingkan dengan paradigma agama. Oke, langsung kita jejerkan begitu supaya kelihatan, ya, bagaimana keduanya ini. Paradigma agama dimulai dengan satu adalah merujuk kepada kitab suci. Tapi paradigma sains itu tidak punya kitab suci dia. Apa yang dipelajari adalah alam semesta. Ya. Jadi agama mempelajari kitab suci, sedangkan sains mempelajari alam semesta. Satu. Kebenaran agama ada di dalam kitab suci, kebenaran sains itu ada di dalam fakta alam semesta. Nah, kebenaran kitab suci dan kebenaran sains inilah yang sedang diupayakan untuk difahami oleh pengikutnya masing-masing. Ya, kalau kita mau pisahkan secara sekularistik. Yang kedua, di agama itu disarankan untuk mengambil sumber otoritatif, yaitu Allah, Rasul, dan ulil amri atau pakar di bidangnya. Di sains kedua, ya, tidak kenal Allah, tidak ada Rasul, ya, dalam konteks sains murni yang dikembangkan di Barat. Yang ada adalah yang ketiga, ulil amri atau ilmuwan. Jadi kalau di sini disandarkan kepada informasi Allah, Rasul, dan ilmuwan, maka di sains itu hanya bersandar kepada ilmuwan. Dua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran digambarkan supaya kita melakukan kajiannya itu secara komprehensif dan holistik yang mengarah kepada ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat.
Kalau di sains, apa yang menjadi rujukan ketiganya adalah kesepakatan para ilmuwan. Bagaimana cara memahami sains ini? Memahami kebenaran fakta realitas jagat raya. Diformulasikan ke dalam suatu tahapan yang disebut sebagai asumsi, hipotesis, teori, dan hukum. Ya. Jadi dengan cara asumsi, hipotesis, teori, dan hukum itu kurang lebih sama dengan cara memahami kitab suci, ayat muhkamat, mutasyabihat, itu harus dipahami secara holistik, tidak boleh secara parsial. Oke, apa itu asumsi? Asumsi itu adalah dugaan. Jadi kalau kita ini sedang melakukan penelitian terhadap fakta realitas alam, maka kita memulainya dengan asumsi, menduga. Misalnya nih, teori gravitasi atau hukum gravitasi. Dimulai dari ketika Isaac Newton melihat ada apel jatuh di halaman rumahnya. Tiba-tiba dia kepikiran, kok apel itu jatuhnya ke bawah ya? Kok enggak ke atas atau ke samping kanan, samping kiri, kok jatuhnya ke bawah ya? Ada apa? Kemudian dia membuat asumsi, dugaan bahwa jatuhnya apel ke bawah itu dikarenakan dia ketarik oleh gaya yang dipancarkan atau dihasilkan atau muncul dari tanah, dari bumi ini. Nah, kemudian dia melakukan analisa awal untuk membangun sebuah hipotesis, rumusan. Kenapa kok apelnya yang jatuh ke bumi, kok bukan buminya yang jatuh ke apel? Ya. Ternyata itu ada kaitannya dengan massa. Benda yang masanya lebih besar itu akan memiliki gaya tarik lebih besar dibandingkan benda yang masanya lebih kecil. Jadi karena apelnya lebih kecil dibandingkan bumi, ya apelnya yang ketarik ke bumi. Tapi kalau seandainya apelnya lebih besar dibandingkan bumi, ya buminya yang jatuh ke apel itu. Ya, dia membangun hipotesis, rumusan atas asumsi, rumusan sementara untuk diuji. Nah, setelah terbentuk rumusan sementaranya itu, maka diujilah dengan berbagai macam penelitian. Benda dijatuhkan bolak-balik di tempat yang berbeda-beda. Kemudian dia melihat ke jagat raya, ya, antara benda-benda langit yang besar dan yang kecil, apakah itu terjadi juga mengindikasikan adanya gravitasi. Benda kalau dilemparkan itu ya dengan kekuatan tertentu dia kemudian melambung dan kemudian turun dan seterusnya, maka muncullah teori gravitasi. Di mana teori gravitasi itu kemudian merumuskan bahwa gaya gravitasi itu muncul disebabkan oleh dua benda yang bermassa. Yang besarnya adalah massa benda pertama dikalikan massa benda kedua dibagi dengan kuadrat jaraknya. Nah, ketika ini diuji berulang-ulang, teori gravitasi ini ternyata benar terus, dipraktekkan di muka bumi benar, di luar angkasa benar, dimanapun benar bahwa benda bermassa mengikuti rumusan itu, maka dia menjadi hukum. Hukum gravitasi. Karena semua ilmuwan sudah sepakat bahwa teorinya bisa diterima dan terbukti bisa digunakan untuk macam-macam teknologi, membangun gedung, ya itu menggunakan ada rumus gravitasi. Ada mekanika, ada benda bergerak, misalnya pesawat, ya, pesawat komersial, pesawat jet tempur atau satelit, ya, roket, pesawat luar angkasa dan seterusnya, itu semua berbasis kepada hukum gravitasi itu. Nah, ketika ini sudah terbukti, maka dia disebut sebagai hukum dan memiliki tingkat kemapanan atas kebenarannya yang terbukti, dibuktikan secara empirik oleh berbagai ilmuwan di seluruh muka bumi. Oke. Jadi, saudara-saudari sekalian, ini adalah poin ketiga di dalam paradigma sains. Yang pertama adalah merujuk kepada kebenaran alam, ya, fakta realitas alam. Yang kedua, sumber otoritatifnya adalah para ilmuwan. Yang ketiga, dibangunlah kesepakatan mekanisme, ya, untuk membangun kebenaran itu yang berupa perangkat penelitian dimulai dari asumsi, hipotesis, teori, dan hukum. Nah, yang keempat,
kemudian kalau di agama itu gunakanlah akal sehat, maka di sains itu juga harus mengikuti logis, ya, rasional, analitik, empirik. Dan yang kelima, kalau di agama itu tidak boleh mengklaim kebenaran, karena yang tahu hanya Allah kebenaran itu, sama di sains pun tidak ada klaim kebenaran itu. Karena sebuah teori itu akan dievaluasi terus oleh masyarakat ilmiah, dan kemudian bisa saja salah, kemudian diperbaiki, salah, diperbaiki, salah, diperbaiki, dan itulah yang terjadi di dalam dunia ilmiah. Jadi sahabat sekalian, sama-sama limanya, paradigma beragama dengan paradigma sains. Ya. Baik, saudara-saudari sekalian, sekarang kita lanjutkan bagaimana interaksi, ya, interrelasi antara agama dengan sains itu. Apakah benar keduanya ini bertentangan, tidak bisa disatukan, ataukah seperti apa? Kalau kita melihat dari sudut pandang agama, ya, karena ini adalah mata kuliah agama, maka kajian kita adalah merujuk kepada sumber primer di dalam Al-Quran. Bagaimana agama ini memandang sains? Apakah sains itu adalah sesuatu yang haram bagi agama ini, yang tidak diperbolehkan? Nah, itu yang menurut saya salah besar. Kenapa? Karena ternyata ayat-ayat Al-Quran itu justru mendorong kita untuk melakukan kajian-kajian yang bersifat saintifik, ya, bersifat saintifik. Dimulai dari ayat-ayat Al-Quran, ya, di dalam ayat-ayat Quran itu kita kenal ada yang namanya ayat-ayat kauniyah. Jadi ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat qauliyah, qaul itu artinya teks, ya, redaksi, firman. Jadi firman Allah di dalam Al-Quran. Tetapi ada lagi ayat-ayat yang dihamparkan oleh Allah di jagat raya berupa ciptaan. Allah menciptakan langit, bumi, bulan, matahari, bintang, hujan, petir, manusia, jin, malaikat, tumbuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat Allah yang dihamparkan di jagat raya, yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Dan ayat-ayat kauniyah ini diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, artinya sesungguhnya Al-Quran ini mengakui keberadaan realitas alam semesta yang itu menjadi objek kajian dari sains. Ya, satu. Ada ayat-ayat kauniyah yang jumlahnya itu ternyata sangat banyak di dalam Al-Quran. Lebih dari 800 ayat bercerita tentang langit, bercerita tentang bumi, bercerita tentang hujan, petir, matahari, bintang, binatang-binatang, dan sebagainya, itu jumlahnya lebih dari 800 ayat. Bandingkan dengan ayat-ayat fikih, ayat-ayat hukum tentang peribadatan, itu jumlahnya cuma sekitar 150-an. Perintah sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu kalau dikumpulkan sekitar 150-an. Tetapi cerita tentang jagat raya dengan segala macam peristiwa yang ada di dalamnya itu lebih dari 800 ayat. Banyak contoh-contohnya nanti kita kaji di perkuliahan yang lain, ya, di sesi yang berbeda. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Al-Quran mengajarkan ayat-ayat kauniyah tentang alam semesta. Artinya itu merujuk kepada keberadaan sains, ya, satu. Yang kedua, ternyata Al-Quran juga mendorong kita untuk melakukan penelitian, pengamatan terhadap realitas alam itu. Misalnya nih, ya, kita ambil salah satunya atau beberapa ayat yang terkait dengan itu yang ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. Yang saya kira Anda semua sudah hafal itu, ya, karena sering dibaca ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak mengamati, tidak mengobservasi, tidak meneliti? Ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan.
Jadi di ayat pertama ini saja, ya di ayat 17, itu Allah sudah memberikan dorongan kepada kita menggunakan kalimat afala yanzurun. Apakah mereka tidak memperhatikan, mengobservasi, mengamati. Jadi ada perintah, pancingan mendorong kita untuk melakukan pengamatan. Terhadap apa? Di ayat ini, ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta. Bagaimana dia diciptakan? Ya, jadi menggunakan kata kaifa. Bagaimana? Pertanyaan bagaimana itu harus dijawab dengan kajian, dengan penelitian, dengan pengamatan yang mendalam, dengan data-data yang komprehensif. Barulah kita bisa menjawab pertanyaan dari ayat ini. Bagaimana unta itu diciptakan? Nah, ternyata itu tidak ada di dalam Al-Quran jawabannya. Kalau Anda cari di Al-Quran bagaimana ya Allah menciptakan unta, itu nggak ketemu. Cari di hadis, bagaimana Allah menciptakan unta, nggak ketemu. Ketemunya itu ada di penelitian tentang unta, ya, di ilmu biologi bab hewan khususnya bab unta. Kenapa? Karena ayat ini memang dimulai dengan kalimat afala yanzurun. Apa mereka nggak meneliti, mengobservasi bagaimana itu unta diciptakan? Satu. Jadi ilmu biologi, sains. Yang kedua, wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah meninggikan langit, ya? Apa mereka tidak memperhatikan kepada langit bagaimana dia ditinggikan? Lagi-lagi menggunakan kata kaifa. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana langit itu sedang ditinggikan? Apakah langit itu sedang meninggi sekarang? Ternyata iya. Kalau Anda belajar ilmu astronomi atau kosmologi, maka Anda akan melihat bahwa jagat raya ini sedang mengembang. Mengembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sudah terjadi miliaran tahun. Jadi pengamatan dengan berbagai macam teleskop, termasuk teleskop Hubble, itu melihat bahwa benda-benda langit sedang bergerak menjauh. Dan menjauhnya itu ke segala arah. Ke atas kita meninggi, ke balik bumi kita, ya Amerika meningginya ke arah atasnya orang Amerika di balik kita. Di Timur Tengah meningginya ke barat sana, bagi kita barat, tapi bagi mereka atas. Di Samudra Pasifik sana, di Australia, New Zealand dan seterusnya meningginya ke arah timur sana. Artinya apa? Meninggi ke segala arah dan itu sudah dibuktikan oleh para ahli astronomi, oleh ilmu pengetahuan astronomi, kosmologi, astrofisika dan sebagainya bahwa jagat raya sedang mengembang. Nah, ini dipancing oleh Al-Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan, ya? Jadi ini mengarah kepada perintah melakukan penelitian secara saintifik. Ya, dua, ilmu astronomi. Yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung. Bagaimana gunung itu terbentuk atau ditegakkan. Ini ilmu geologi. Anda cari jawabannya di Quran nggak ada. Dicari di hadis nggak ada. Adanya di penelitian tentang geologi, geografi, ya, geofisika. Bahwa ternyata gunung itu terbentuk salah satunya disebabkan oleh tabrakan lempeng bumi. Misalnya nih, pegunungan Himalaya. Itu adalah pegunungan yang terbentuk akibat tabrakan dua lempeng bumi, Eurasia dan Indo-Australia. Itu bertabrakan, ya, karena bumi kita ini kan ada lempengan-lempengan di atasnya yang disebut lempeng tektonik. Yang kalau ini patah atau tabrakan itu bisa menimbulkan gempa, namanya gempa tektonik. Ya, kita sudah sering melakukan atau merasakan gempa akhir-akhir ini. Di antaranya adalah karena patahan-patahan atau dinamika aktivitas dari lempeng tektonik itu. Nah, dalam sejarah pembentukan gunung, pegunungan Himalaya itu adalah pegunungan yang terbentuk akibat tabrakan dua lempeng bumi, ya, Eurasia dan Indo-Australia, tabrakan jeder, kemudian naik selama jutaan tahun, bertambah tinggi terus. Sampai sekarang puncak Himalaya yang namanya Mount Everest itu tetap bertambah tinggi beberapa sentimeter setiap tahunnya dikarenakan gerakannya ini masih terus, ya, efek dari tabrakan itu masih meninggi terus.
Nah Allah bertanya, wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung dan pegunungan-pegunungan yang ada di muka bumi ini, apakah mereka tidak melakukan penelitian itu? Jawabannya bukan di Quran, bukan di hadis, tetapi di penelitian yang scientific, penelitian ilmiah di bidang kebumian. 3. Yang keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dihamparkan. Nah ini juga kembali lagi mempelajari tentang ilmu kebumian, tentang geologi, geografi, dan geofisika. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu justru mendorong umat Islam, bahkan manusia, ya, karena di situ umum sekali. Afala yanzurun, menyebut mereka itu siapa saja. Apakah mereka tidak melakukan penelitian, memperhatikan? Ya, yanzurun dari kata nazara itu artinya mengamati, memperhatikan dengan seksama, dengan sabar, dengan teliti. Artinya penelitian. Nah ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk semua manusia, bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu justru harus diperhatikan, diamati, diteliti secara saintifik. Nah dengan ini, ya contoh yang simple ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains. Justru Al-Quran itu mendorong umat manusia dan lebih khusus adalah umat Islam untuk melakukan kajian-kajian yang saintifik. Jadi tidak benar kalau ada yang kemudian mempertentangkan antara sains dengan agama. Itu tidak benar, karena di dalam spirit beragama Islam itu adalah menjadi satu kesatuan. Karena itu di dalam sejarah keemasan Islam itu bermunculan para ilmuwan-ilmuwan dulu, ya ada Ibnu Sina di bidang kedokteran, ya mereka adalah para ulama yang sangat paham Al-Quran dan kemudian menerapkan dorongan Al-Quran untuk meneliti itu. Ada Khwarizmi, ya penemu matematika aljabar, ya, yang kemudian sekarang menjadi matematika. Ada lagi Al-Biruni, ada lagi banyak tokoh-tokoh ilmuwan di zaman itu, ya, di bidang matematika, di bidang kesehatan, di bidang astronomi dan kosmologi. Karena ayat-ayat tentang jagat raya, langit dan bumi itu jumlahnya ratusan di dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, jadi saudara-saudari sekalian, Islam atau Al-Quran dengan sains itu bukan dua hal yang berbeda yang harus dipisahkan. Tetapi justru sains itu adalah menjadi ilmu alat untuk menjelaskan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak menjelaskan secara detail tentang makhluk Allah, ciptaan Allah yang namanya langit, yang namanya bumi, tentang hujan, tentang kapal-kapal di laut, tentang besi, tentang munculnya air di planet bumi dan sebagainya dan sebagainya. Itu cuma disampaikan secara garis besarnya, tetapi kita diperintahkan untuk mengamati, melakukan penelitian secara ilmiah. Saya menulis ini dalam sebuah buku judulnya Al-Quran Inspirasi Sains. Jadi tidak benar kalau dikatakan kemudian agama ini, Al-Quran ini bertentangan dengan sains. Itu tidak benar. Karena justru Al-Quran ini mendorong umat Islam atau siapapun yang percaya kepada Al-Quran untuk melakukan penelitian-penelitian, pengamatan-pengamatan terhadap realitas jagat raya. Langit dan bumi dan segala isinya. Kita diperintahkan untuk memahami itu. Kenapa? Karena dalam sudut pandang Islam, justru orang-orang yang berilmu pengetahuan itulah yang takut kepada Allah. Yang paham bahwa jagat raya yang demikian dahsyatnya itu diciptakan oleh Allah yang maha perkasa, maha berkuasa, Allah Azza wa Jalla. Jadi saudara-saudara sekalian, Islam dan sains itu adalah dua hal yang sesungguhnya ada dalam satu kesatuan. Ya, ini dalam sudut pandang Islam. Terserah kalau kemudian orang lain memandang, misalnya para ilmuwan sekuler, ilmuwan barat itu memandang agama tidak ada kaitannya dengan sains, itu terserah dengan mereka. Tetapi kita sebagai umat Islam, dan ini adalah pelajaran agama Islam,
kita kemudian mendapat kesimpulan bahwa ternyata ilmu pengetahuan, sains itu adalah bagian dari agama. Ini bisa disebut sebagai ilmu alat, alat untuk memahami Al-Quran. Sains itu sama dengan ilmu bahasa. Jadi kalau Anda ingin memahami Al-Quran, maka Anda harus paham bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Itu ilmu alat. Anda harus paham sejarah. Semakin paham sejarah akan semakin baik memahami Al-Quran. Harus paham ilmu astronomi, karena di dalam Al-Quran banyak bercerita tentang langit dan segala macam isinya. Harus paham ilmu geologi, karena Al-Quran bercerita tentang bumi. Harus paham ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, karena Quran pun bercerita tentang itu. Tentang sosial, tentang ekonomi, tentang politik, tentang budaya, tentang seni, dan sebagainya, yang itu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, jadi science dalam arti hard science, yang ilmu alam, maupun soft science, yang humaniora, yang sosial, itu sesungguhnya adalah ilmu alat untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Oke, saudara-saudari sekalian, jadi kita sudah sampai di ujung dari kajian kita pada perkuliahan kali ini. Bahwa agama itu memiliki paradigma beragama, sains itu memiliki paradigmanya sendiri, tetapi dua hal ini atau dua ilmu atau dua kajian ini bukanlah sesuatu yang terpisah apalagi harus dipertentangkan, melainkan justru harus dipersatukan. Justru agama itu memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan sains. Sains itu adalah sebagian saja dari ilmu alat yang dibutuhkan atau yang digunakan untuk memahami agama ini. Jadi bagi umat Islam tidak ada urgensinya untuk mempertentangkan agama dengan sains. Yang harus dilakukan justru adalah melakukan kajian secara terintegrasi antara keduanya untuk menghasilkan kepahaman yang komprehensif dan kepahaman yang holistik memahami agama Islam ini secara kafah. Saya kira inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan kita bisa melakukan klarifikasi, diskusi setelah ini.